Ya, ini memang memang sering juga sih saya dengar-dengar ada orang awam, awam bilang kalau misal tidur di lantai atau apa tadi pakai kipas angin bisa kena mandi malam, ya betul, bisa kena kabar itu betul, itu enggak ada, itu sama sekali nggak ada hubungan ya. Ya jadi itu hanya mitos saja, nggak ada hubungan sama sekali. Artinya hidup mau dia tidur di lantai atau dia mandi malam itu nggak ada sama sekali hubungan dengan paru-paru basah. Gitu Mbak. Nggak ada, itu nggak betul. Ya, penyebaran nggak ada. Mungkin kalau mandi malam rematik, tulangnya kali ya rematik. Ini tos betul. Nah, apa saja kalau orang yang bisa mengenai paru-paru basah. Jadi umumnya kondisi ini kan penyebabnya, ya kan saya katakan tadi bahwa penyebab ini bisa dari infeksi bakteri, virus maupun jamur. Jadi infeksi yang umumnya yang terjadi itu paling sering adalah bakteri, ya, akibat penularan. Namun juga bagi pasien-pasien yang menggunakan ventilator, jadi kan pneumonia ini kan banyak macam-macam, Mbak. Artinya dia banyak klasifikasinya. Ada namanya pneumonia community, ada namanya nosocomial, ada namanya apa namanya ventilator associated pneumonia. Jadi kalau misalnya pasien-pasien yang berada di rumah sakit dalam jangka lama dia bisa kena pneumonia namanya nosocomial, itu satu. Yang kedua misalnya ada pasien-pasien di ICU yang menggunakan ventilator terlampau lama, itu bisa juga mengenai infeksi pneumonia. Jadi klasifikasi pneumonia sangat banyak. Kalau dia dari apa namanya terpapar dari luar itu namanya pneumonia community. Nama pneumonia community. Oke, Mbak. Ya, seperti saya katakan tadi, yang faktor risiko yang pertama anak-anak yang berusia 2 tahun atau lebih muda itu satu. Terus yang kedua orang-orang yang berusia ya lansia sekitar 65 tahun ya. Kemudian yang seperti saya katakan tadi faktor risiko pneumonia itu pasien-pasien atau orang-orang yang dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama atau penyakit-penyakit kronis ya, contoh penyakit kronis itu kayak asma, PPOK ataupun penyakit jantung, contohnya penyakit jantung koroner. Bahkan yang lain dia faktor risiko adalah merokok juga bisa dapat menyebabkan faktor risiko untuk pneumonia. Oh tidak. Jadi pneumonia bukan penyakit turun atau penyakit gen. Tidak. Bukan penyakit turun. Ya, iya betul. Oke, gejalanya sih hampir-hampir mirip dari ispa sebenarnya. Pertama dia ada batuk, ya batuk berdahak, kemudian mudah lelah, kemudian ada demam dan menggigil, kemudian dia ada mual, ada muntah, bahkan dia kadang-kadang sesak napas. Bahkan yang lebih parahnya bisa mengalami gangguan kesadaran. Terus biasanya kalau misalnya pneumonia itu kita lihat dari apa ya, dari secara radiologis. Jadi secara radiologis itu kalau misalnya dari gambaran parunya, ronsen parunya itu dia akan
gambarnya semua putih. Jadi paru kanan sama paru kiri itu semua putih-putih. Jadi putih-putihnya itu atau istilah dari radiologis itu namanya infiltrat, itu dimulai dari tengah. Jadi kalau dari mulai tengah dia menyebar ke atas, yang ke bawah, itulah dia apa namanya itu namanya pneumonia. Nah, beda dengan kalau misalnya contoh kayak penyakit TB paru. Jadi kalau TB paru itu dia infeksi dari di atas parunya, di apex. Jadi kalau misalnya pneumonia dia nggak di apex, sementara dia di tengah. Dia bisa nyebar, tetapi kebanyakan menyebarnya itu apa ya ke satu paru dulu. Tapi kalau yang udah parah dia bisa nyebar ke dua paru. Jadi makanya ada istilah kalau misalnya ada namanya bronkopneumonia ya kan. Bronkopneumonia itu kebanyakan yang dikenanya pada anak-anak. Pada anak-anak kalau misalnya ada infeksi namanya itu bronkopneumonia. Sementara pada dewasa itu lebih sering namanya lobar pneumonia. Oke. Oke, memang benar bahwa orang yang mengidap pneumonia ini dia biasanya akan mengalami gejala batuk, ya kan? Namun menurut American Thoracic Society mengungkapkan bahwa ada kemungkinan pneumonia itu bisa terjadi tanpa gejala, ya. Jadi menurut National Heart itu orang beresiko tinggi yang mengalami komplikasi pneumonia itu cenderung mendapati gejala yang tidak umum. Jadi kelompok-kelompok contoh-contoh orang-orang yang kelompok yang berisiko tinggi ya, ataupun dia mengalami komplikasi daripada pneumonia. Antara lain ya seperti yang saya katakan tadi bahwasanya faktor risiko yang tinggi itu adalah orang tua, anak kecil, atau orang-orang yang memiliki kondisi kesehatan yang serius, ya termasuk penyakit kronis. Namun orang-orang tua yang memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya batuk mungkin bukan merupakan gejala utama untuk pneumonia ini. Bahkan mereka kadang-kadang gejala pneumonia ini yang kurang umum seperti suhu tubuhnya menurun, kemudian dia akan merasa kelelahan. Karena gejala yang paling khas untuk pneumonia ini adalah batuk maupun sesak napas. Tapi ada gejala-gejala yang kurang umum itu ya seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kelemahan, kebingungan, ataupun dia adanya muntah, terus dia gelisah, terus kalau anak-anak sering bernapas dengan cepat, atau bahkan kalau anak kecil nanti badannya itu kebiruan, itu berarti dia ada sesuatu yang bikin kekurangan oksigen, ya, jadi badan biru-biru. Oke. Ya, itu misalnya apa ya? Itu namanya istilah dalam kedokteran itu apa? Tetralogi of Fallot. Jadi dia kekurangan oksigen. Jadi makanya badan biru-biru. Ada sih memang, tapi jarang. Tapi ada. Kalau satu kasus ada memang. Ya, pneumonia ini pengobatannya kita sesuaikan aja dengan gejalanya ya. Misalnya contoh kalau misalnya dia ada demam, kita kasih obat demam. Kalau dia ada batuk, kasih obat batuk. Atau kalau misalnya, tapi paling utama untuk pneumonia adalah pemberian antibiotik. Jadi antibiotik itu macam-macam ya Mbak. Misalnya ada golongan misalnya kayak amoxicillin, ada namanya levofloxacin, terus ada golongan-golongan kayak cephalosporin. Ya, tapi itu semua kita sesuaikan dengan kultur dahak. Jadi misalnya dia ada dahak, ya kan, kita ambil dahaknya jadi sampel, habis itu kita periksa ke laboratorium. Dan dari situ nanti akan muncul macam-macam antibiotik yang sesuai dengan si pasiennya. Karena ada juga nanti antibiotik yang resisten ataupun yang sensitif. Ya itu aja Mbak. Pokoknya gejala-gejala pneumonia disesuaikan. Tapi memang paling utama kalau pneumonia itu harus pakai, ya paling utama antibiotik kalau pneumonia.
Itu paling utama. Nah, ya betul. Usaha. Oke. Eh, Pertama, pneumonia ini kan Mbak, memang sih banyak sih orang awam yang nggak tahu. Tapi yang kita paling utama itu adalah menjalani vaksinasi. Jadi vaksinasi itu kan ada namanya vaksinasi apa ya, PPF, PCP ya, PCP. PCP itu adalah vaksinasi untuk khusus pneumonia. Nah, sama vaksinasi influenza. Jadi ini sangat penting ya. Saya kebetulan juga eh, apa ya, ini itu vaksin ini per tahun 2 tahun. Jadi 2 tahun sekali kita vaksin pneumonia. Apalagi untuk anak-anak itu sangat penting. Ya dari mulai usia-usia bisa setahun, 2 tahun, 2 tahun ya, 2 tahun, sorry. 2 tahun bisa kita vaksin pneumonia. Tapi lebih diutamakan apa namanya, lansia ya, yang usia di atas 65 tahun. Itu vaksinasi. Jadi vaksinasi pneumonia sama vaksinasi influenza. Itu bisa diulang 2 tahun sekali. Nah, itu satu. Yang kedua, menjaga kebersihan. Terus tidak merokok. Terus tidak mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Kemudian menerapkan etika batuk, ya kan? Dan juga menggunakan alat pelindung diri apabila kita sakit seperti batuk ataupun pilek. Itu saja. Oh, ada. Ya, betul, betul. Secara rutin. Oh iya, ada. PCP namanya ada. Sangat bagus itu. Sepi. Hmm. Ya, ya. Oke. Jadi kanker paru itu ialah tumor ganas yang berasal dari epitel bronkus atau karsinoma bronkus. Jadi begini, saya kasih ilustrasi. Jadi misalnya ini paru, ya, paru ada cabangnya. Cabang-cabangnya itu namanya epitel. Ya. Jadi di epitel itu, ya kan, timbullah semacam ada benjolan. Jadi penyebabnya itu seperti yang dikatakan tadi Dokter Sita tadi, bahwasannya begitu dia terpapar terus menerus bertahun-tahun, ya bahan-bahan karsinogenik, ya awalnya dia biasa aja rata, lama-lama timbul karena dia ada repair DNA itu, jadi dia tidak mengenal nih, ini apa ini, ada masuk sesuatu nih ke saluran pernapasan, ini ada sesuatu benda nih nggak dikenalnya. Akhirnya dia mulai peradangan, timbullah lama-lama seperti benjolan-benjolan, lama-lama menjadi besar. Inilah dia jadi tumor paru. Itu berasal dari epitel bronkus. Oke, memang menurut penelitian ya sekitar paling banyak itu pria dibandingkan pada wanita, ya itu penelitian. Kenapa?
pria lebih banyak merokok dibanding sama wanita. Tetapi jangan silap bahwasannya wanita juga ada yang merokok, kan begitu. Ataupun dia istilahnya perokok pasif. Ya. Jadi ada penelitian terbaru bahwasannya eh, orang-orang yang usianya muda, ya, ternyata wanita itu yang di usia muda itu lebih banyak dia terpapar mengenai kanker paru dibanding pada pria. Itu yang terbaru di usia muda. Jadi sekarang range-nya sekarang usia muda itu untuk kanker paru itu antara 35 tahun sampai 65. Jadi sekarang paling banyak nih Mbak. Usia paling rentan tuh 35 sampai 45 tahun. Itu sangat banyak. Apalagi wanita usia muda. Dan wanita ini kebanyakan yang non smoker. Non smoker itu artinya dia tidak merokok, tapi dia terpapar dengan perokok pasif. Ya, dari teman-temannya, lingkungan dia ataupun dari suaminya sendiri. Bisa. Ya, memang kalau kita bahas faktor risiko kanker paru ini nggak bisa habis. Karena kan ada istilahnya perokok aktif satu. Yang kedua namanya second hand smoker. Second hand smoker itu ada perokok pasif. Jadi kita tidak merokok, cuman kita menghirup asap rokok. Terus yang ketiga ada namanya third hand smoker. Third hand smoker itu asap itu mengenai bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Contohnya misalnya sofa, karpet, keramik, atau dinding, atau baju. Nah itu namanya third hand smoker. Jadi nikotin itu nempel di barang-barang sekitar kita dan itu kita bertonton kita hirup. Itu bisa kena juga. Dan itu ada penelitiannya. Betul. Bertahun-tahun. Bisa. Tapi kan sore ini kan cuma bahas kanker paru. Kalau itu nanti bahasnya panjang ceritanya nanti. Nggak siap-siap kita. Ya, makanya ya. Jadi kemarin saya ada buat satu video di TikTok membahas second hand smoker. Jadi saya di situ edukasi bahwa saya jangan sesekali kalau misalnya Anda perokok aktif, jangan merokok di mobil. Jadi merokok di mobil itu sangat berbahaya karena itu asapnya nempel di dashboard, nempel di plafon mobil, dan itu nanti terpapar. Jadi saya pernah baca, jadi ada satu penelitian, setiap kali orang mau beli mobil, setiap kali orang mau beli rumah, dia wajib nanya, ini rumah orangnya perokok nggak? Ini mobil orangnya merokok nggak? Nah, kalau merokok lebih baik nggak usah beli. Karena itu kalau udah nempel nikotin itu, apalagi di dalam mobil itu nggak bisa hilang sama dia, susah hilangnya. Walaupun dicuci, tapi iya, tapi saya nggak tahu ya sampai sekarang ini belum ada mungkin pembersih yang betul-betul bisa menghilangkan nikotin ya. Makanya dong. Makanya lebih bagus beli mobil baru ya daripada mobil second ya. Ya. Hmm. Ada, itu jelas ada. Jadi gini, um, ini pengalaman pribadi ya. Ada beberapa pasien saya. Jadi rata-rata memang orang kalau misalnya yang heavy smoker itu dia rata-rata uh, dia merokok tuh hampir puluhan tahun. Ya minimal 30 tahun atau 40 sampai 50 tahun. Nah, tiba-tiba dia berhenti. Berhenti itu kadang-kadang baru setahun atau 2 tahun, ya kan? Nah, yang paling dia rasakan tuh adalah nanti pada saat dia berhenti merokok, penyakit yang paling utama itu adalah sesak napas. Itu biasanya yang paling terjadi adalah penyakit PPOK namanya, penyakit paru obstruksi kronis. Tetapi tanpa dia sadari, pada saat dia nanti berobat ke dokter paru, tiba-tiba dia ada gejala yang lain seperti bukan sesak napas. Contoh lah saya bilang kayak batuk darah.
Tetapi begitu di foto ronsen parunya tiba-tiba ada gambaran putih bulat, ya ternyata dia sudah kena CA paru, sudah kena kanker paru. Jadi walaupun memang paling bagus ada screening ya. Jadi sekarang saya sama sama Prof Elisna di Jakarta kami sudah membuat satu screening paru. Itu nanti disebarluaskan ke ke pelayanan fasilitas kesehatan kayak puskesmas. Jadi screening paru ini adalah dikumpulkan orang-orang pasien-pasien yang mempunyai riwayat merokok. Begitu dia ada riwayat merokok yang berpuluh tahun, dicatat semua identitasnya, baru diperiksa, misalnya ada fototoraks atau namanya pemeriksaan CT scan. Nah, dari situ kita bisa deteksi dini untuk kanker paru. Jadi pertanyaan Mbak tadi, bahwasannya orang yang berhenti merokok belum tentu dia kena CA paru, bisa juga kena kanker paru dengan berhenti merokok tanpa dia sadari. Ya, memang ada baiknya kalau orang-orang yang punya riwayat merokok, coba dia screening untuk kanker paru ya. Oke. Berhenti. Oke, memang kan Mbak, artinya ini yang sekarang jadi masalah. Jadi banyak dokter-dokter itu, terutama dokter umum ya, banyak kecolongan. Maksud saya kecolongan begini. Kalau saya pengalaman, saya dulu dia usianya. Kalau saya udah curiga misalnya contoh dia batuk ya, yang paling utama tuh yang paling sering ya pengalaman saya itu adalah batuk darah. Jadi kalau dia sudah batuk darah, usia di atas 50 tahun, 60 tahun, itu wajib yang kita curiga itu adalah kanker paru. Itu paling sering, itu pengalaman pribadi di praktek pribadi ya. Nah, terus kadang-kadang ada juga sih tanpa gejala, itu banyak ya kan. Tiba-tiba dia begitu diperiksa udah stadium lanjut. Itu sering terjadi. Contohnya misalnya dia batuk yang kelamaan, misalnya udah tiba-tiba udah berbulan-bulan, kemudian dia cuek gitu, udahlah nggak apa-apa lah batuk biasa. Ternyata dia nggak berobat, begitu difoto tiba-tiba ada timbul misalnya gambaran konsolidasi, jadi seperti gambaran tumor. Jadi ya kanker paru ini yang gejala yang paling khas itu yang pertama batuk darah sama nyeri dada. Itu paling sering, nyeri dada. Karena apa? Mungkin dia ada benjolan ya di dada itu. Jadi tumor itu udah makin membesar, dia akan menekan dada kita, makanya terasa sakit. Kadang-kadang memang kebanyakan ya khususnya dokter umum misalnya dia curiga pertama kalau misalnya dilihat dari ronsen parunya, oh ini curiga nih kena TB paru nih. Oke sih nggak apa-apa. Ya sah-sah aja kalau misalnya mereka nganggap itu TBC paru. Cuman cobalah pemberian obat TB itu kira-kira sebulan aja. Tapi nanti setelah 1 bulan difoto ulang lagi. Nah, kira-kira yang dilihatnya tadi misalnya ada infiltrat ya di ronsen parunya itu misalnya ada bercak putih, hilang nggak? Nah, kalau nggak hilang kita curiganya ke kanker paru, makanya kita lanjutkan ke CT scan untuk memastikannya. Itulah dia. Nah, satu lagi gejala paling khas untuk kanker paru apabila dia stadium lanjut suaranya serak, suara serak atau suara hilang. Nah,
itu biasanya kalau udah seperti itu berarti tumornya tumor di paru sudah makin besar. Jadi dia tumor di paru makin gede, makin besar, dia menekan pita suara kita, jadi suaranya jadi serak. Ya hati-hati, jadi ada usia tua datang dengan suara serak atau suara hilang, nah, ini hati-hati curiga. Hampir 80% sudah mengarah, 80-90% sudah mengarah ke kanker paru. Ya, suara serak. Makanya kadang-kadang saya tambah sedikit. Makanya kadang-kadang saya suka sedih juga, Mbak. Artinya sedihnya begini. Misalnya dia datang suara serak, suara hilang, tapi nanti dikonsulkan ke THT. Begitu. Ya kan. Begitu diperiksa ke THT, oh nggak apa-apa nih, biasa nih gini-gini, radang tenggorokan gini. Nah, nggak tahu udah makin lama makin parah, ya kan, ujung-ujung ke dokter paru. Ternyata rupanya kanker paru. Nah, itu banyak kayak gitu kasus seperti itu. Pokoknya kuncinya usia tua, suara serak, suara hilang, ditambah lagi riwayat merokok. Nah, hati-hati, danger. Ini sangat danger. Ini mengarahnya ke kanker paru. Itu ciri khasnya tuh. Oke, yang paling utama ya, yang paling utama misalnya gejala-gejala itu, kalau misalnya ini step-stepnya ya. Step pertama adalah fototoraks, ronsen paru ya. Setelah di ronsen ya kan, kemudian ada gejala seperti saya katakan tadi. Begitu sudah fototoraks, ternyata ada curiga mengarah ke kanker paru, baru kita lakukan CT scan. Nah, dari scanning itu bisa kita tegakkan, karena scanning itu sangat bagus, hampir 90% ya, CT scan dapat menegakkan pasien untuk kanker paru. Tetapi ingat ya, kalau CT scan itu harus pakai obat kontras dia. Nah, kenapa pakai obat? Jadi ada istilah Mbak, ada obat kontras. Jadi obat kontras itu kalau dia di scanning, apabila obat kontras itu masuk ke tumornya, berarti dia positif, itu benjolan adalah tumor. Tetapi kalau begitu dia pakai obat kontras, ternyata nggak diserap sama obat kontras ini, itu bukan tumor. Itu saya dapatkan dari dokter radiologi. Jadi dia nama istilah enhancement. Jadi karena kan tumornya kan banyak pembuluh darah. Jadi begitu dia ada obat kontrasi, jadi pembuluh darah itu dia diserapnya obat kontras itu. Jadi begitu nanti di foto itu agak beda dia warnanya sebelum dikasih kontras sama sesudah kasih kontras. Itu paling utama, CT scan toraks. Atau paling simpel, kalau misalnya kalau di perifer misalnya nggak ada CT scan atau tidak ada ronsen paru ya kan, cuma dia ada dahak. Nah, bisa juga. Saya selama kerja jadi dokter paru hampir 8 tahun ya kan, pernah saya sekali dapat kasus begitu dia diperiksa dahak, ternyata hasil dahaknya itu namanya sitologi sputum. Ternyata ada sel kanker. Itu baru sekali aja. Setelah itu nggak ada apa lagi. Bisa juga. Tergantung labnya, laboratoriumnya. Bisa namanya sitologi sputum. Jadi sitologi sputum itu dahak diambil, diperiksa di mikroskop, kita lihat dia selnya. Kalau misalnya dia bisa aja dapat sel kanker. Atau yang paling gampangnya misalnya ada benjolan ya. Biasanya kan ciri khas daripada kanker paru itu ada benjolan-benjolan di leher. Memang selain dari TBC kelenjar, yang paling bahaya memang benjolan di leher akibat dari penyebaran dari kanker paru. Jadi itu di biopsi, diperiksa lah dia. Nanti dari situ bisa kita dapatkan untuk jenis selnya. Bisa juga dapat jadi sel kanker. Oke.
Iya. Memang paling gampang itu foto toraks sama CT scan. Itu paling gampang. Oke. Jadi ada istilahnya dalam kanker paru ini namanya modalitas terapi. Jadi modalitas terapi itu ada namanya dibedah, ada namanya radiasi, yang kedua, yang ketiga ada namanya kemoterapi, yang keempat ada namanya target terapi, yang paling terbaru adalah imunoterapi. Nah, kalau dia dibedah, kita contoh lah kan, dibedah. Dibedah itu tergantung dari stadiumnya, ya. Jadi stadium kanker paru ini macam-macam, Mbak. Ada satu. Nah, satu ini ada 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, bahkan 4A, 4A, B dan C. Kalau dibedah, kalau dia stadiumnya sampai 3A masih bisa dibedah. Tapi dia sudah 3B, 3C, 4A, B, C itu nggak bisa dibedah. Itu diobati dengan kemoterapi. Nah, kemoterapi ini sekarang yang terbaru adalah ada yang pakai infus, ada yang pakai tablet. Jadi pengalaman saya, kebanyakan pasien-pasien yang kanker paru ini mereka lebih nyaman dengan menggunakan tablet. Karena tablet ini satu ditanggung BPJS, karena obatnya kan cukup mahal. Ya. Terus yang kedua, obat kemoterapi tablet ini dimakan seumur hidup dan itu ditanggung pemerintah. Sebenarnya sih kita harus bersyukur ya, artinya pemerintah menanggung biaya ini kan gitu, ada subsidinya. Nah, yang paling gak nyaman itu kemoterapi yang infus. Oke, memang benar ya, kemoterapi infus tuh ya banyak efek samping lah, biasalah mual muntah, ya rambut rontok ya kan. Nah, yang terbaru pengobatan adalah imunoterapi. Nah, ini imunoterapi ini cukup bagus, cuma mahal biayanya. Saya dengar kalau nggak salah, kalau artis kalau nggak salah Kiki Fatmala ya pernah ya imunoterapi ya. Sorry ya, Kiki Fatmala entah siapa, lupa saya. Pokoknya dia di imunoterapi hasilnya bagus. Ya, jadi memang ini tergantung dari pasiennya, Mbak. Jadi sekarang ini saya punya pasien yang memakan kemoterapi tablet itu ada 2 orang, kebetulan dua-dua nih masih usia muda. Jadi sampai sekarang masih bertahan dia. Dia bertahannya sekarang udah 2 tahun pengobatan. Nah, usia-usia tua ini agak-agak apa ya? Mungkin karena apa ya? Ketahanan tubuhnya, imunitas tubuhnya menurun. Nah, jadi dia udah kita berikan obat, ternyata memang bagus, awalnya bagus berapa bulan, tapi lama-lama menurun dia keadaannya. Jadi itu ingat aja, kemoterapi, radiasi, bedah, target terapi sama imunoterapi, ada 5 dia untuk pengobatannya. Nah, masalah kambuh tadi, maaf, kambuh. Jadi begini, ada istilahnya begini, setelah diobati, contoh dia misalnya kemoterapi 6 siklus. Oke, dikatakan udah sembuh. Oh Pak, bagus Pak, gini, tumornya mengecil gitu kan. Tetapi saya sebagai dokter paru nggak bisa kita tinggalkan gitu aja, dia mesti dievaluasi lagi. Nanti Pak jangan lupa 3 bulan lagi datang kontrol. Nah, pada saat 3 bulan lagi kita CT scan. Nah, misalnya CT scan itu misalnya tiba-tiba yang awalnya benjolannya kecil, tumornya mengecil, begitu 3 bulan kemudian tiba-tiba membesar. Inilah istilah namanya progresif, kambuh lagi dia. Kalau sudah kambuh, kita ulangi lagi, kita ambil lagi, kita biopsi, periksa dia ke lab, ternyata masih ada jenis sel kankernya, kemudian kita kemoterapi lagi. Nah, itu dia. Memang agak ribet juga emang kalau kanker paru nih. Jadi kan dokter-dokter onkologi ini, Mbak, apalagi khusus paru, dia mesti ada seninya gitu. Jadi kita mesti pandai-pandai juga kan memberi pengobatan ini. Oke. Ya bisa. Dia sembuh, tapi dia bisa kambuh lagi. Itu yang enak di situ ya.
Hmm. Oke. Apa namanya? Yang paling penting ya faktor risiko dulu ya kan, faktor risiko. Yang sekarang ini hampir seluruh penelitian yang saya baca, faktor risiko paling utama adalah merokok. Nah, jadi merokok ini memang faktor risiko yang sangat tinggi untuk kanker paru. Nah, kenapa dia faktor risiko merokok yang sangat tinggi? Yang pertama, nanti yang dinilai berapa lama dia merokok, satu. Kemudian yang kedua, berapa batang dia dalam satu hari dia merokok. Yang ketiga, bagaimana dia cara cara apa namanya cara dia merokok, isapan dalam. Nah ini sangat berbahaya. Jadi kalau orang-orang yang merokok kuat, isapannya dalam, itu asapnya itu sampai ke alveolus yang saluran napas kecil. Jadi kalau dia bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dia merokok, lama-lama ya itu dia ada perubahan mutasi dia dari gen itu. Jadi kena asap rokok, iritasi, ada benda asing, lama-lama kan yang epitel saluran pernapasan itu lama yang tadinya dia apa namanya permukaan rata, lama-lama timbul peradangan, timbul ada iritasi, tiba-tiba ada benjolan. Nah itu dia. Jadi itu faktor risiko pertama adalah hindari merokok. Terus yang kedua, yaitu dia biasalah rutin berolahraga. Habis itu dia hindari paparan-paparan bahan-bahan karsinogenik. Ya, jadi faktor risiko orang-orang yang kerja di pabrik itu bahaya juga karena bahan-bahan karsinogenik ya kan kayak asbes, ada nama asbestosis, orang-orang yang kerja di pabrik-pabrik keramik ya kan silikosis ataupun bahan-bahan radon. Radon itu kalau bisa di rumah tuh ya, radon itu kalau nggak salah apa ya, dari asbes itu, asbes yang atap rumah itu termasuk bahan-bahan karsinogenik. Jadi terhirup, terpapar bahan karsinogenik itu bisa dapat menyebabkan kanker paru. Nah, ada juga istilah namanya biomas. Apa nih istilah biomas, Mbak? Jadi orang-orang zaman dulu, ibu-ibu kalau misalnya masak kan dulu suka pakai kayu bakar. Nah, saya ada beberapa kali itu ketemu di kasus. Nah, jadi dulu kan mana ada kompor, mana ada gas, ya kan? Dia pakai kayu bakar. Nah, begitu dia masak pakai kayu bakar, berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, terpapar tuh, menghirup terus-terus asap-asap dari kayu bakar itu. Nah, itu bisa menyebabkan faktor risiko untuk kanker paru, karena dia bahan karsinogenik. Jadi semua ini kita lakukan dengan screening paru lah ya, screening kanker paru. Jadi ada yang merokok, ada riwayat tadi terpapar bahan karsinogenik atau terpapar dia bahan biomass, pergi ke dokter paru, kita lakukan screening untuk kanker paru. Udah sejam juga ya. Oke. Jadi tips untuk menjaga paru-paru ya, satu adalah apa namanya hidup sehat. Ya hidup sehat. Contoh misalnya kayak bagi-bagi yang orang-orang yang merokok itu cobalah dibiasakan di stop merokok. Kalau misalnya susah kali untuk memberhentikan merokok, pelan-pelan aja ya kan, nggak usah buru-buru. Itu satu. Yang kedua, misalnya kalau Anda merokok, tolonglah dijaga keluarga sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Kalau misalnya merokok, jangan dalam rumah, di luar rumah, nanti kasihan yang lain. Terus nggak buat kalau merokok, jangan dalam ruangan. Ya itu banyak itu Mbak. Saya pun pernah sering dengar tuh. Misalnya lagi rapat, lagi meeting, bosnya rokok, ya kan? Ini semua pegawai-pegawainya pun nggak bisa ngomong apa-apa, dia menghirup ya terus kan asap ya kan. Ya jadi tolonglah ya kan, yang kalian-kalian yang heavy smoker itu tolonglah yang dipikirkanlah orang sekitarnya. Pokoknya kalau merokok harus di luar ruangan.
Ya, tidak boleh dalam ruangan. Terus habis itu olahraga. Nah, ini olahraga ini sangat penting. Jadi di samping dia bisa menjaga fungsi paru kita, olahraga ini misalnya contoh kalau saya sih pribadi lebih diutamakan kalau olahraga itu apa namanya fitness, angkat beban atau jogging, ya kan, jogging, naik sepeda atau bisa juga badminton atau futsal itu kan menjaga kardio dan juga menjaga untuk fungsi paru. Jadi pernapasan kita bisa terjaga, ya, bisa panjang kan. Kalau misalnya kita jarang olahraga kan nanti napas kita pendek. Terus yang berikutnya hindari paparan-paparan zat karsinogenik, ya. Misalnya contoh orang bakar sampah itu dihindari, itu bikin sesak napas. Orang merokok kita hindari, ya. Terus jangan lupa makan obat, misalnya bisa juga untuk jaga kesehatan vitamin atau makan antioksidan. Nah, itu sangat bagus, ya. Obat-obat antioksidan itu untuk mengatasi sebagai imunitas tubuh kita. Dan yang terakhir adalah jangan lupa screening paru, screening kanker paru. Oke. Yes. Oke, makasih. Oke, Mbak. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih kepada tim Well. Terima kasih, dadah. Dah. Yeah. Oke. Nah, belum sebentar, belum sampai sebentar.